Bagaimanakah cara menetaskan telur di mesin tetas? Selamat datang di Presiden Ceker Channel. Pada topik hari ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara menetaskan telur di mesin tetas dengan tingkat keberhasilan 90%. Tapi sebelum menonton video saya, bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Poin penting pada video kali ini adalah pengoperasian mesin tetas, permasalahan mesin tetas, dan bagaimana cara menanganinya. Keberhasilan mesin tetas, selain dari faktor telur, faktor mesin tetas juga sangat berpengaruh besar. Lalu, bagaimana cara mengoperasikan mesin tetas untuk telur ayam? Ada 4 langkah menetaskan telur. Yang pertama, setelah memasukkan telur, diamkan telur selama 3 hari dengan tujuan untuk pembentukan embrio telur dalam mesin tetas. Sangat rentan sekali jika dalam tempo 3 hari pertama telur masuk mesin tetas tetapi digerak-gerakan, yang mengakibatkan kegagalan pembentukan embrio. Kedua, peneropongan. Peneropongan dilakukan di hari keempat. Hal ini bertujuan untuk menyeleksi telur yang fertil dan infertil. Ciri telur infertil yaitu tidak terbentuknya embrio dalam kerabang telur atau telur terlihat bening. Telur fertil dalam hari keempat setelah masuk ke mesin tetas, telur yang fertil dapat kamu lihat dengan kerabang telur yang terdapat perkembangan embrio, membentuk ramat atau seperti jaring-jaring. Hari keempat setelah peneropongan bisa dilakukan pemutaran telur dengan tujuan embrio tidak menempel pada kantung telur. Pemutaran dilakukan selama 15 hari sampai dengan hari ke-18. Pemutaran dilakukan sehari 3 kali, pagi, siang, sore. 3 hari terakhir, tepatnya hari ke-19 sampai dengan hari ke-21 adalah hari-hari yang paling krusial, di mana telur-telur dalam mesin tetas mulai memecahkan cangkangnya dan proses penetasan dimulai. Terlihat dramatis bukan? Itu adalah proses perjuangan panjang seekor ayam untuk memulai sebuah kehidupan. Setelah kamu melihat proses penetasan ayam, maka saya akan bawa ke realita yang sebenarnya. Akan banyak sekali masalah ketika teman-teman menetaskan telur di mesin tetas. Permasalahan-permasalahan dalam menetaskan telur, saya garis bawahi ya, yang sering terjadi selain faktor telur tentunya. Mengatasi suhu yang kurang, padahal sebelumnya mesin tetas sudah diset suhunya rentang antara 36 sampai dengan 40 derajat Celcius. Ada beberapa sebab suhu tidak pada titik maksimal. Di antaranya karena bahan box mesin penetas tidak bisa menahan panas. Untuk solusi box, jika kamu sudah terlanjur membuat mesin tetas permanen, maka gunakan bahan tambahan seperti styrofoam,
karena styrofoam bisa menahan panas dalam mesin tetas. Bisa juga kamu mengurangi jumlah udara yang masuk ke dalam mesin tetas dengan menutup sebagian lubang udara. Kendala kedua yang sering kamu temui adalah faktor kelembaban dalam mesin tetas itu sendiri. Ini menyebabkan ayam ketika menetas bulunya itu kering. Bulunya itu kering. Ini menyebabkan ketika ayam baru menetas, bulu ayamnya itu kering atau menempel pada cangkangnya. Ini diakibatkan oleh kelembaban yang terlalu kecil. Jika kelembaban terlalu besar, maka ketika ayam menetas, itu bulunya akan basah seperti kecemplung air. Kendala ini sedikit gampang untuk mengatasinya. Solusinya adalah jika kelembaban kurang, maka tambahkan jumlah air ke dalam baki di mesin tetas. Kalau masih kurang juga, tambahkan media seperti kain dalam baki untuk membantu proses penguapan. Jika kelembaban terlalu tinggi, misalnya menetaskan telur ayam membutuhkan kelembaban 50-70%. Tetapi pada realitanya kelembaban sampai 80%. Maka kurangilah jumlah air dalam baki mesin tetas. Sediakan lampu cadangan agar ketika lampu penetasan mati, kita sudah menyiapkan solusinya. Hama atau predator pada penetasan telur sering kali terjadi, khususnya saat ayam baru mulai menetas. Biasanya semut-semut nakal menjadi hama yang paling banyak. Gunakan kapur ajaib untuk menangkal serangan semut nakal. Dan bisa juga gunakan baki pada kaki-kaki mesin tetas. Setelah membahas semua kendala mesin tetas dan cara mengatasinya, alangkah baiknya kamu subscribe channel saya dulu. Oke ya, semua pengetahuan saya tentang mesin tetas, dari mulai cara menetaskan telur, kendala-kendala yang dihadapi, dan bagaimana mengatasinya sudah saya sampaikan dalam video saya ini. Saya harap video ini bermanfaat buat kamu. Jangan lupa share video ini melalui media sosial kamu. Aduh, astagfirullah. Astagfirullah. Selalu ingat bahwa menetaskan telur di mesin tetas itu sangat mudah. Cukup mengetahui bagaimana cara kerjanya. Di hari pertama kita coba memasukkan telur sampai dengan hari ketiga, lalu diamkan telur itu, jangan dibolak-balik. Di hari keempat kita mulai teropong telur, dan juga sekalian kita bolak-balikan telur sampai dengan hari ke-18. Di hari ke-19 jangan dibolak-balikan lagi telurnya, cukup kita tunggu sampai telur itu menetas. Permasalahan-permasalahan lainnya dalam mesin tetas itu belum saya sampaikan dan bisa kamu tanyakan dalam kolom komentar di bawah ini. Oke, saya Presiden Ceker, sampai jumpa lagi di video saya yang berikutnya yang akan membahas tentang telur yang baik untuk ditetaskan. Salam Ceker. Shh, jangan lupa subscribe. Ready, action. Aduh, astagfirullah. Grogi ya ini. Cuma rednya itu, red itu rata-ratanya itu suhunya itu 36 sampai dengan kadisita. Penontonnya akeh lho, Bang. Salaman di situ. Penontonnya akeh. Kadisita ke video ge. Bar salaman di situ, Bal. Sok.
Oh, mikir pertanyaannya. Aja ditulangnya ya mat isin ya. Lanjut deh jauh. Sok. Sing endi mikir pertanyaannya apa? Ventilasi berkisar 50 sampai 53 saja. Itu bisa netes enggak? Terus apa betul menetas dengan suhu 3? Apa kalau menjelang menetas itu suhu 36 dan kelembatan dinaikkan? Nah, kalau pengalaman saya itu di awal-awal suhu itu 50 sampai dengan 60%. Kelembaban. Oh iya, ulangi ya tuh. Nah, kalau pengalaman saya itu suhu itu di angka 36 sampai dengan 38 derajat. Kelembaban